Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sakra semuanya. Apa kabar dan tentunya semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Oke, kembali lagi di Sakra Podcast. Share moment, share story. Dan tentunya siang hari ini bertemu kembali dengan saya, Bu Puspayuda. Dan siang hari ini kita akan membahas Hari Santri Nasional 2024. Dan siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial tentunya. Beliau adalah salah satu guru PAI yang ada di SMA Negeri 1 Kradenan. Oke Sobat Sakra semuanya, tidak usah berlama-lama, kita sambut tamu kita, Bapak Lutfi Hakim MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puspa dan Sobat Sakra sekalian. Sehat ya Bu Puspa? Alhamdulillah sehat. Pak Lutfi juga sehat? Alhamdulillah Bu, tadi semangat. Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa sekali. Oke, nah sebelum kita membahas tentang Hari Santri 2024 hari ini, silahkan Pak Lutfi memperkenalkan diri supaya Sobat Sakra yang di rumah lebih kenal dengan Pak Lutfi. Silahkan Pak Lutfi. Ya, terima kasih. Saya Lutfi Hakim, pengajar pengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Kradenan, khusus di kelas 10. Karena di kelas 11 dan 12 ada senior-senior saya, ada Pak Iftah, ada Bu Mardiah. Begitu. Itu profil singkat saya, Bu. Oke, nah supaya Sobat Sakra di rumah juga tahu, sudah berapa lama Pak Lutfi menjadi guru di SMA Negeri 1 Kradenan? Sejak 2019 sampai hari ini berarti 5 berapa tahun, Pak? Menuju 6 tahun, Bu. 5 tahun menuju 6 tahun. Oke, nah Pak Lutfi di sini hanya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, nggih? Iya, Bu. Mungkin ada mapel lain? Pendidikan agama Islam, Kristen enggak? Oke, nah mungkin ada mapel atau ekstra juga? Ekstra juga bersama dengan guru agama yang lain di Rohis. Nggih. Bersama Pak Iftah dan juga Bu Mardiah juga, kemudian di multimedia, bersama Pak Sus yang sering ngerjain kita, Bu. Oke, tentunya. Ya itu saja. Oke, nah terima kasih. Demikianlah tadi profil sederhana dari Pak Lutfi ya. Oke, nah langsung saja nih Pak Lutfi, kita hari ini akan membahas dan mengupas tuntas tentang Hari Santri Nasional 2024. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira nih kapan terbentuknya Hari Santri Nasional Pak Lutfi? Hari Santri Nasional pertama kali itu disahkan oleh Presiden kita periode sebelum sekarang, karena baru 3 hari ini ya yang sekarang ini, yaitu Presiden Joko Widodo, Bapak Joko Widodo, tahun 2015 itu pertama kali. Itu tidak lain karena banyak proses sebetulnya, Bu. Cuma keputusan Presiden baru ditetapkan di masa Presiden Joko Widodo, begitu. Oke, dan tahun 2015 berarti sudah berjalan sekitar 9 tahun. Oke. Asing, Bu, masih? Iya, masih asing, Pak. Ya? Oke, iya. Kemudian kira-kira sejarah Hari Santri itu seperti apa nggih, Pak? Kok tiba-tiba Hari Santri? Kenapa? Mungkin masih banyak ya Sobat Sakra di rumah itu masih asing. Ini hari apa ya? Ini memperingati apa ya? Terus atau memang saya yang nggak tahu atau seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Lutfi. Bicara tentang sejarah, sangat panjang, Bu. Betul-betul sangat panjang. Ini kata Pak Adit pun demikian. Yang beliau di SMA sini mengampu sejarah. Panjang, pokoknya kalau kita bahas sejarah itu nggak ada habisnya. Sebetulnya ada peristiwa yang sangat besar yang sudah diperingati oleh seluruh warga Indonesia sejak lama. Pasti Ibu juga sudah tahu, 10 November. Ada peringatan Hari Pahlawan ya, Bu ya. Nah, itu sebetulnya sebelum terjadi peristiwa 10 November itu, itu sudah ada terlebih dahulu sejarah dari Hari Santri. Sejak saat itulah sebetulnya yang dimulai. Cuma tadi 2015 itu baru ditetapkan, baru disahkan oleh Presiden, Pak. Nah, sejarahnya itu pasti semua tahu, di Surabaya ada pertempuran yang luar biasa. Pasca Indonesia menyatakan merdeka, kemudian di bulan September, Oktober sampai November itu ada agresi militer dari sekutu. Nah, di situ ada sebuah panggilan jihad
yang panggilan jihad yang yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menggerakkan seluruh elemen warga muslim di seluruh Nusantara, khususnya di sekitar Jawa Timur. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini menyuarakan karena sudah tahu adanya musuh yang datang lagi setelah Indonesia merdeka, datang lagi untuk menyerang Indonesia melalui jalur Surabaya, karena pelabuhannya di Surabaya ya Bu. Nah, tahu kabar ini kemudian Mbah Hasyim Asy'ari ini membuat fatwa yang disebut dengan fatwa resolusi jihad. Yang resolusi jihad itu ya. Intinya apa Pak? Resolusi jihad itu seperti apa? Intinya itu mengajak seluruh warga muslim di radius sekitar 94 km dari titik musuh untuk ikut memerangi, untuk ikut berjihad begitu. Jadi kemudian terus terbentuknya itu perang besar di Surabaya. Padahal itu sudah merdeka ya Bu. Hingga akhirnya pemimpin musuh yang paling besar, Jenderal Malabi, pasti semua tahu, akhirnya terbunuh dari peristiwa itu juga. Nah, akhirnya mungkin mereka kalau bahasa sekarang kena mental itu musuhnya. Datang lagi ke Indonesia gara-gara resolusi jihad, kena mental. Karena jenderal terbesarnya dibunuh, tidak lain oleh santri Bu ternyata. Ya, begitu. Jadi tadi sejarahnya seperti itu ya Pak, sejarah yang sangat luar biasa sekali dan tentunya akan menjadi inspirasi untuk kaum generasi muda zaman sekarang. Termasuk juga dari situ kan kemudian akhirnya muncullah pertempuran besar 10 November, ada Hari Pahlawan, itu diangkat juga sebetulnya berangkat dari peristiwa besar tadi yang tidak lain peran dari seorang santri. Begitu. Luar biasa ya Pak ya sejarah dan ceritanya itu. Nah kira-kira kenapa harus santri? Kenapa harus santri? Kenapa harus hari santri atau mungkin hari religius nasional? Hari kiai gitu. Atau hari kiai nasional atau hari umat Islam nasional lah itu kenapa? Kenapa harus hari santri nasional? Kenapa kok harus santri seperti itu Pak Lutfi? Bisa dijelaskan? Ya, tadi sudah saya sampaikan sejarahnya itu ketika ada resolusi jihad ya. Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau kita kenal sebagai kiai. Tapi ternyata beliau itu mengakui bahwa dirinya santri. Dan menggerakkan para santri mulai dari pesantren-pesantren yang ada di sekitar Jawa Timur, Surabaya, sampai kemudian Mojokerto, Kediri dan sekitarnya lah. Nah, dari situ kemudian kalau misalnya hari kiai nanti yang diangkat ya. Mungkin juga kita tidak bisa atau mungkin kurang menghormati, kurang menghargai perjuangan para santri saat itu. Termasuk kiai-kiai itu sebenarnya rata-rata juga mengaku santri Bu. Jadi mereka berangkat sebelum jadi kiai juga santri juga. Sehingga ketika kita menyebutkan kata santri, para kiai itu juga ikut begitu loh. Nah dari pertanyaan yang tadi Pak Lutfi ini masih ada kaitannya. Pandangan Pak Lutfi tentang santri. Apakah apakah mereka yang bersekolah di pondok pesantren saja ataukah mereka yang memiliki akhlak religius yang lebih tinggi kok bisa dikategorikan santri atau memang menganggap saya itu santri seperti itu. Jadi mungkin indikatornya bisa disebut santri itu bagaimana? Ada banyak indikator sebetulnya Bu. Mungkin jenengan pernah mendengar ungkapan dari tokoh terkenal juga dari Indonesia, Mbah Simbah Kiai Haji Mustafa Bisri atau kita kenal dengan Gus Mus. Beliau pernah mengungkapkan santri itu tidak hanya yang ada di pondok pesantren, tapi yang berperilaku sebagaimana santri itu juga termasuk santri. Lah makanya ketika kita mengatakan di sekolah negeri meskipun tidak pondok pesantren, selama perilakunya seperti santri, lah kita santri begitu. Nah, kemudian secara pengalaman pribadi, kategori atau indikator-indikator santri yang saya alami ya Bu. Kebetulan saya dulu itu mondok di pondok pesantren Mambo Sholihin, Desa Suci, di Tanah Suci Bu. Tapi bukan Mekah tapi. Di Tanah Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jauh ya Pak ya. Nah, di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kemudian bisa saya simpulkan termasuk kategori santri. Ternyata santri itu sederhana Bu. Sangat sederhana. Kalau kita flashback, kalau kita mungkin mengenang masa-masa lalu, makan satu piring
Berapa atau mungkin satu nampan itu bisa sampai 5 bahkan 10 orang gitu. Begitu sederhananya. Kemudian tidur juga pun sederhana di ruangan kecil. Tanpa alas gitu nggih Pak? Ya kadang tanpa alas, kemudian tanpa ada kelambu ya, mungkin kalau di sekitar kita ada kelambu. Dipakai ruangan kecil itu untuk belasan bahkan puluhan orang lah. Jadi tidurnya mepet Iya, gitu ya Pak? begitu sederhananya. Termasuk mungkin dari segi pakaian mungkin juga sederhana, tidak wah begitulah. Karena memang prinsip dari para santri itu sudah didoktrin oleh para kiai. Sederhana itu bisa dikatakan kalau mungkin bahasa Islamnya zuhud lah begitu Bu. Jauh dari hingar-bingar dunia. Mungkin bisa dikategorikan kalau orang awam jauh dari kemewahan. Nah begitu. Nek bahasa Jawa nih ora kedonyan Bu. Begitulah. Meskipun ya para santri itu banyak sekali yang punya mobil mewah, punya banyak usaha, ada seleb juga. Tapi karena para kiai, para guru-guru kami itu mendoktrin boleh bahkan dianjurkan kaya, tapi jangan sampai kaya yang ada di dunia ini menjadikan menghuni hati kita yang kemudian bisa melupakan hakikat kita sebagai seorang hamba, menghilangkan kita sebagai seorang hamba, lupa beribadah dan lain sebagainya. Sebaliknya Bu, kalau bisa malah kita itu didoktrin kaya nggak apa-apa, yang penting untuk hal-hal yang baik, untuk mengurus keagamaan, kemudian untuk bersosial dan lain sebagainya begitu. Luar biasa sekali nih Pak. Itu baru satu ya Bu. Baru satu banyak tadi? Sekali. Indikator kenapa disebut santri yang pertama kesederhanaan. Ya. Yang kedua kesungguhan Bu. Kesungguhan. Kalau kita melihat pelajaran yang ada di pondok pesantren itu sangat detail. Memang konsep dari pondok pesantren itu kan fokus di keagamaan ya, meskipun bisa melebar di umum dan lain sebagainya. Cuma fokusnya itu lebih menitik beratkan pada sisi keagamaan. Ilmu agama saja misalnya. Ada ilmu nahwu. Baru dengar Bu? Baru. Ada ilmu shorof. Ilmu mantik. Kemudian ada lagi ilmu mustalah hadis. Kemudian ada lagi asbabun nuzul, asbabul wurud. Itu sudah masuk sub lagi itu, belum yang pokok-pokok. Belum yang pokok juga. Banyak sekali yang pokok, masuk sub banyak sekali. Nah, itu tidak lain begini filosofinya. Kita tahu agama itu menjadi hal yang nomor satu kalau di Indonesia. Betul. Kenapa? Sekali. Karena Pancasila nomor satu ya Bu. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan tentang keagamaan. Kita membahas agama itu tidak ada habisnya. Maka termasuk katakanlah Islam, kita Islam itu pegangannya adalah Al-Quran. Maka ketika seseorang ibaratnya kalau bahasa sekarang itu kaleng-kaleng, Islam kaleng-kaleng gitu ya maksudnya. Kitanya yang kaleng-kaleng Bu. Kita kaleng-kaleng memahami Al-Quran itu nggak akan bisa dapat pokoknya begitu. Nah maka harus ada ilmu alatnya, nahwu, shorof dan lain sebagainya tadi. Kemudian lagi ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, menafsiri Al-Quran. Maka ini saya ingat ada istilah mencari atau menggali hukum. Mungkin jenengan juga pernah mendengar yang namanya ijtihad. Pernah ya. Itu kan menggali hukum dengan sungguh-sungguh, pokoknya sungguh-sungguh lah. Maka salah satu prasyarat untuk menjadi mujtahid. Mujtahid itu orang yang berijtihad, mencari hukum yang kuat. Itu selain hafal Al-Quran yang tebel segini Bu, hafal, tidak hanya hafal, paham isinya, faham asbabun nuzulnya, faham ilmu tafsirnya, faham ilmu alatnya, nahwu, shorof, kemudian i'rabnya, yang misalnya fathah itu kalau dirubah atau salah menjadi kasroh saja itu sudah beda makna. Begitu detailnya, maka kita bisa mengatakan bahwa ajaran ini itu tidak kaleng-kaleng. Kenapa saya mengatakan sungguh-sungguh? Satu fokus di pembahasan keislaman saja banyak sekali ilmu yang diajarkan di pondok pesantren. Maka itu yang kedua, kesungguhan. Yang ketiga. Maaf. Ternyata panjang sekali nih Sobat Sakra. Ini 2 jam selesai nggak ya nanti?
Mungkin episode berikutnya kali Pak. Oke, yang ketiga apa Pak Lutfi? Yang ketiga kemandirian. Kemandirian. Rata-rata yang ada di pondok pesantren meskipun enggak semuanya ya, tapi kebanyakan itu jauh dari keluarga. Sehingga sisi kemandiriannya dapat. Saya sendiri di Kabupaten Grobogan. Orang tua di sini di Kabupaten Grobogan. Jenengan di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Jenengan umur berapa dulu Pak mondok? Berapa ya? Lupa Bu saya. Lulus SD. Enggak SMP. Kalau SMP mungkin saya sudah jadi ya adik Gus Bah lah. enggak jauh lah Bu ya. Ya saya umurnya berapa lupa. Yang jelas kemandirian itu didapatkan dari pesantren. Ibaratnya kemandirian itu tidak menjadi mata pelajaran yang wajib pokok, tapi sudah ada menjadi kultur ya. Terbentuk secara sendirinya gitu ya. Itu salah satu hal yang positif. Ya, termasuk ciri khas santri. Gitu. Lanjut. Ada lagi nggak Pak? Lanjut. Tadi 3. 3 ya. Yang keempat. Ada berapa Pak kira-kira? Yes, kita batasi aja Bu. Ini nggak muat memorinya Pak Sus. 4 terakhir ya. Yang keempat. Kemudian apa tadi? Kesederhanaan, kemudian kesungguhan, kemandirian, yang keempat. Kemudian 5 aja Bu ya, 5 nanti. 5, panjang ini 5. Nah, yang keempat ini yang saya rasakan yaitu tentang apa tadi Bu, saya lupa malah. Kesederhanaan, kesungguhan, kemandirian. Oke, kemudian yang keempat adalah kehidupan sosial. Karena pasti tahulah ya manusia hidup sosial. Sosialnya itu sangat tinggi Bu. Sangat tinggi. Termasuk misalnya ketika teman di pondok pesantren itu kehabisan bekal ya, orang tuanya jauh, bahkan saya punya teman satu pesantren itu satu angkatan juga, satu teman lah pokoknya. Orang Jambi, jauh ada ya, juga orang Kalimantan, ada adik kelas saya ada yang dari Merauke, ada juga Bu. Lah itu ketika mereka tidak saling mengasihi kehidupan sosial yang baik, maka nggak bisa melanjutkan pesantren Bu. Makanya ada kehidupan sosial yang baik, saling melengkapi, saling berbagi. Tapi tertentu ya Bu berbagi. Yang kelima Pak Lutfi. Yang kelima, bahwa pondok pesantren itu yang di dalamnya tentu ada santri, itu sebagai wujud masyarakat sebetulnya, wujud masyarakat, bahkan wujud negara, sehingga di dalamnya ada, berarti negara kecil lah Bu, di dalamnya ada ketua atau mungkin lurah pondok, mungkin presiden ya di wujud negaranya, presiden pondok. Nah, kemudian ada divisi-divisinya, mungkin ada menteri-menterinya. Ini saya ibaratkan dengan negara karena barusan dilantik kemarin. Ya, presiden dan menteri-menterinya. Nah, kemudian di dalamnya membahas dan mengurusi segala hal yang ada di kehidupan. Negara pun kan demikian ya. Betul sekali. Jadi replika negara, kita belajar bernegara, bermasyarakat, itu ada di pondok pesantren. Mini pemerintahan gitu ya. Iya, betul sekali. Sekarang seperti itulah. Kemudian maka saya boleh mengatakan bahwa pondok pesantren itu termasuk pembelajaran yang lengkap. Beda mungkin dengan kampus khusus misalnya jurusan biologi, ya biologi saja misalnya. Nah, itu lengkap itu. Ya, paling nanti ada organisasi apa kayak gitu. Mungkin itu Bu, tentang jadi apa tadi ada 5 tentang kenapa kok santri, indikatornya tadi Pak. Nah ini adalah pemahaman baru tentunya untuk Sobat Sakra semuanya dan tentunya untuk saya. Kemudian tadi kan sudah membahas tentang pondok pesantren. Nah sekarang kita kaitkan dengan SMA Negeri 1 Kradinan Pak. Nah di Hari Santri Nasional ini kira-kira gebrakan apa nih yang guru PAI lakukan untuk siswa SMA Negeri 1 Kradenan di hari peringatan Santri Nasional ini? Beberapa waktu yang lalu kami guru pendidikan agama Islam bersama dengan wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kradenan ini diskusi bahas apa ya enaknya kira-kira. Sebetulnya sudah terkonsep Bu sebelum-sebelumnya, sudah terjadwal, cuma nanti belum mateng lah. Kita biasanya baru rencana gitu ya Pak. Biasanya kalau terlalu jauh planningnya gagal malah. Ketika dadak itu jadi malah. Kayak hari ini juga ya. Hari inilah ya, biar Sobat Sakra semuanya di rumah tahu Pak, hari ini itu apa kegiatannya tadi, gebrakannya. Nah,
kemarin hasil musyawarahnya, hasil diskusi kecilnya itu akhirnya membuat sebuah event yang mensiarkan yang mungkin barangkali seperti Bu Yuda tadi masih asing dengan Hari Santri ya. Betul. Maka perlu kita siarkan. Kita siarkan yaitu dengan Pawe Santri Hari Santri Nasional 2024 yang dilaksanakan oleh semua siswi SMA Negeri 1 Kradinan beserta Bapak Ibu guru. Iya, seluruh warga SMA negeri lah. Nah, gitu. Kemudian ada kegiatan apa lagi selain nih Pak itu Lutfi? Itu juga dinilai sebagai stimulan supaya anak-anak itu semangat mengikuti. Betul sekali. Berikutnya ada ini yang unik juga Bu. SMA negeri menggelar event perlombaan kaligrafi. Kalau di madrasah wajar lah ya. Nah, kemudian di kementerian di pondok pesantren juga lah. Betul. Ini jangan kaget ya nanti. Maksudnya jangan kaget kalau hasilnya buruk gitu loh. Maklum ya. Tapi animo anak-anak itu ya luar biasa. Dari diapresiasi dari 32 kelas. Alhamdulillah tadi begitu antusias ketika kami dari tim panitia, dari tim juri memantau masuk kelas-kelas. Serius. Entah masuk kelas saya tadi sudah jenengan pantau belum? Iya, sudah Bu, sudah. Tapi nggak tahu tadi seriusnya itu betulan atau cosplay ya. ketika ada yang mengunjungi masak serius. Nggak tahu kalau itu urusan mereka itu. Nah, kemudian itu juga dinilai nanti di akhir jam KBM hari ini sekitar jam 15 nanti itu sekaligus apel penutupan dan penyampaian hadiah pengumuman yang menang lomba hari ini. Memang kegiatan seperti ini baru kali ini nggih Pak di SMA Negeri 1 Kradinan. Kayaknya begitu. Nggih memperingati Hari Santri Nasional 2024 tadi pagi di SMA Kradinan itu ada pawai, semua siswa dan wali kelas membawa beberapa properti nggih Pak. Nah kemudian dilanjutkan sarapan bersama nggih Pak tadi. Nggih. Setelah jalan pawai tadi sarapan bersama, nah kemudian dilanjutkan dengan lomba kaligrafi semua siswa SMA Negeri 1 Kradinan dan nanti diambil beberapa kategori per jenjangnya nggih. Nah itu tadi gambaran tentang kegiatan hari ini nggih Pak Lutfi. Nah kira-kira tadi kan untuk siswa-siswi yang beragama Islam nih nggih Pak. Nah kemudian tidak kita lupakan juga tindakan guru PAI untuk siswa non-Islam di Hari Santri ini seperti apa Pak? Memang salah satu kelas yang ada non-muslimnya itu kelas saya. Tapi kami bertiga guru PAI ini sudah menjadi berarti satu suara untuk menyuarakan moderasi beragama. Saya sampaikan juga ke anak-anak bahwa pertama itu anak yang ada yang tanya, Pak, saya non muslim, bagaimana, apakah harus ikut? Indonesia negara bineka dan ini sekolah negeri. Ketika kamu mengikuti itu menunjukkan kalau kamu mendukung kebinekaan. Akhirnya tadi anak non muslim ikut pawai, pakai sarung juga. Saya tanya, itu sarung kamu juga? Pinjem Pak. Gitu. Berarti ikut antusias juga. Ya, ikut antusias luar biasa. Bahkan teman-temannya juga nyupport. Dan dia tidak ada masalah. Iya Pak, ini saya menyadari ini bentuk kebinekaan, bentuk moderasi dari kelas kita. Toleransi beragama juga. Toleransi beragama. Luar biasa sekali. Tentunya nggih Pak kegiatan hari ini jadi bisa tercipta toleransi antar siswa juga dan saling menghargai. Nah kira-kira nih Pak kegiatan hari ini itu idenya dari siapa? Apakah memang khusus dari guru pendidikan agama Islam saja atau mungkin dari guru lain atau mungkin nih dari siswa ekstra rohis? Siswa dari ekstra rohis sebetulnya sudah mengkonsep. Cuma beberapa poinnya itu kurang mengena mungkin. Akhirnya kami godok lagi, diskusi kolaborasi guru agama kelas 10, 11, 12 dan beberapa wakil kepala sekolah. Akhirnya terciptalah
disepakati itu. Jadi itu diskusi dan dari kolaborasi. Kolaborasi siswa dan guru juga gitu tentunya dan beberapa jajaran SMA Negeri 1 Keradenan. Nah, kira-kira nih Pak Lutfi, mungkin pertanyaan terakhir nggih. Harapan Pak Lutfi. Nah, harapan Pak Lutfi untuk semua siswa SMA Negeri 1 Keradenan atau mungkin bisa secara global untuk semua generasi muda zaman sekarang apabila dikaitkan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2024 ini. Sesuai dengan tema Hari Santri 2024 ini ya. Apa Bu? Supaya saya lupa malah. Harapannya melanjutkan juang, merengkuh masa depan. Kalau itu ya. Melanjutkan juang, merengkuh masa depan. Nah itu berarti kita harus refleksi Bu. Melanjutkan berarti ada sebelumnya. Orang-orang terdahulu baik itu para pahlawan maupun orang-orang tua kita zaman-zaman sebelum kita itu mereka berjuang untuk Indonesia begitu. Nah maka masa depan kita adalah anak-anak kita. Siswa-siswa SMA. Nah ini harapannya tentu mereka anak-anak kita ini mampu dan mau untuk melanjutkan perjuangan yang telah dimulai para pendahulu, para pahlawan kita. Begitu. Dengan tentunya dengan konsep yang sederhana sebetulnya. Profil pelajar Pancasila itu sudah cukup sebetulnya. Itu bisa juga mewakili Pancasila sih sebetulnya ya. Terutama karena ada hubungannya dengan keagamaan, maka sila pertama kalau dijalankan selesai sudah nggak ada perdebatan lagi nanti. Mulai dari moral, kemudian hubungan hablum minallah atau mungkin hubungan peribadatan, hablum minannas, sosial, kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu Bu. Berarti harapannya untuk mungkin tidak hanya siswa-siswi SMA Negeri 1 Keradenan untuk harapan global untuk generasi muda zaman sekarang Nah, semoga saja dengan peringatan Hari Santri Nasional ini di SMA Negeri 1 Keradenan akan menambah dan menumbuhkan jiwa-jiwa religius di siswa-siswi kita tentunya. Nah, berikut tadi obrolan kita dengan Pak Lutfi mengenai Hari Santri Nasional 2024. Semoga apa yang sudah kita bahas siang hari ini itu tentunya bermanfaat untuk kita semua dan ada ilmu yang kita dapatkan tentunya dan untuk Sobat Sakra semua di rumah tentunya Pak. Nah, sampai jumpa kembali di podcast Sakra selanjutnya dan tentunya jangan bosan untuk selalu mengulik dan melihat sisi-sisi lain yang ada di SMA Negeri 1 Keradenan. Cukup sekian podcast kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.